Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosua Reference dengan NIM 2110012120014. Di sini saya ingin menjelaskan pengaplikasian aplikasi DIPS untuk mencari data kekar, sesar, dan juga lipatan. Nah, pertama ini saya akan mencari data kekar. Yang pertama ini dimulai dengan membuat folder baru, lalu mempersiapkan data yang sudah ada, lalu ke project settings, lalu pilih project global orientation format, lalu digantikan dengan straight right garis miring div. Setelah memasukkan data yang sudah ada, kemudian kita lanjut untuk membuat kontur. Berikut ini adalah kontur yang dihasilkan dari data tadi. Setelah melihat kontur yang ada, bisa dilihat bahwa kontur yang ada warna merah itu adalah kontur max 1 dan kontur yang sebelah kanan adalah kontur max 2. Selanjutnya kita membuat garis plane-nya untuk kedua kontur max ini atau titik max ini dengan cara add user plane. Setelah garis plane 1 dan P2 itu ketemu, dibuat, lalu terlihat ada perpotongan yang terjadi. Nah, itu yang disebut dengan sigma 2 nantinya. Lalu kita buat add user plane lagi di antara kedua kontur tersebut. Lalu kita beri warna merah pada garis sigma di antara sigma itu, yang apa, garis sigma 2 tersebut. Kita bebas warna yang sesuka kalian. Setelah itu kita menghitung besar sudut dari garis perpotongan P1 dengan garis bantu. Itu dengan membuat garis lagi dengan perpotongan di sini dan juga di sini. Setelah itu kita close. Setelah itu kita menggunakan fitur pitch and grip untuk mencari besaran derajatnya juga. Pitch and grip ini kita taruh di titik sigma 2 yang sejajar dengan garis bantu. Lalu selanjutnya kita mencari titik sigma 3 dengan cara membagi hasil dari measure tadi. Setelah semua ini selesai, lalu kita menghapus pitch and grid-nya. Dan berikut ini adalah hasil dari pengolahan data kekar yang sudah diolah. Lalu selanjutnya ini untuk mencari data lipatan, awal-awalnya caranya sama seperti tadi, yaitu dengan mengubah global formation-nya dengan menjadi straight right garis miring D. Setelah itu kita bisa langsung memasukkan data yang sudah ada dengan cara mengcopy paste-nya saja. Setelah menginput data yang sudah ada, selanjutnya seperti yang tadi kita membuat kontur lagi. Untuk kali ini
Selanjutnya dari max 1 dan max 2 akan dibuat garis sayatan lipatan masing-masing. Yang garis tadi ya. Setelah melakukan Oke, oke. aduh setelah membuat garis sayap lipatan pada titik max 1, selanjutnya kita juga langsung buat pada titik max 2. Setelah ditemukannya garis sayap lipatan max 1 dan max 2, terdapat potongan, dan potongan tersebut yang nantinya akan menjadi sigma 2. Sama seperti sebelumnya, dari titik sigma 2 ini akan menciptakan garis bantu yang melewati dari kedua kontur ini atau kedua titik max ini. Selanjutnya kita akan menghitung lagi derajat, seberapa besar derajat di antara garis bantu dengan garis sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2. Selanjutnya seperti biasa kita masuk ke tools, lalu kita pilih pitch and grid. Lalu selanjutnya kita taruh pitch and grid di sigma 2. Hal ini dilakukan untuk menghitung agar kita dapat mencari sigma 3. Setelah mendapatkan sigma 3, sekarang kita mengukur sigma 1 dengan cara menarik ke atas 90 derajat dari sigma 3 untuk menentukan sigma 1 tersebut.
setelah itu seperti ini sudah selesai ya untuk pengolahan data lipatan, dan berikut ini adalah hasilnya dari pengolahan data lipatan ini. Selanjutnya saya akan mengolah data kekar, data sesar, itu sesar Grace Factor. Pertama kita taruh user plan. Pertama-tama kita taruh aja secara asal. Kemudian setelah ditaruh tersebut kita masukkan data yang sudah tersedia. Di sini kita akan membuat bidang sesar terlebih dahulu dengan nilai sesar 145 dan 43. Lalu kita masukkan datanya saja ya. Di sini ada 145 dan juga di sini ada 43. Lalu lakukan juga untuk data Grace Factor yaitu 35 dan juga 41. Setelah kita mendapatkan dua garis bidang Grace Factor dan juga garis sesar, lalu garis perpotongan di antara dua garis tersebut itu disebut dengan sigma 2, dan nanti akan dibuat juga bidang bantunya yang sejajar dengan sigma 2. Lalu untuk sigma 1 sendiri akan berada di antara perpotongan garis bantu dengan juga Grace Factor. Seperti biasanya untuk mencari sigma 3 kita menggunakan tools dan juga pitch grid. Setelah itu untuk mencari sigma 3 kita kemudian menarik 90 derajat dari sigma 1 untuk mendapatkan si sigma 3 tersebut. Setelah sudah ditarik, kita hapus lagi position gridnya, dan sudah selesai untuk garis sesar Grace Factor ini.
Selanjutnya seperti biasa kita buat user plan lagi dan kita namai bidang sesar. Untuk yang bagian ini selanjutnya menggunakan cara yang sama seperti yang sebelumnya, cuma yang dibedakan di sini adalah menginput datanya yang berbeda dari data yang berbeda. Setelah mendapatkan sudah menjadi seperti ini, kita hapus lagi. Lalu kita hapus saja lagi pitch and grid-nya agar mendapatkan hasil akhirnya ini. Sekian video dari saya. Mungkin ada kekurangan informasi atau langkah pengerjaan yang saya bilang kurang jelas, itu nanti ada di laporan yang saya buat untuk memperjelasnya. Mungkin maaf bila ada salah kata atau kurang informasi dalam video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.